adalah di situ dikatakan bahwa Allah sendiri telah menjadi manusia sehingga Allah meninggalkan tahtanya dan menjadi manusia. Sekarang dikatakan di kitab lain bahwa ketika Yesus dibaptis ada suara dari langit lalu bicara, itu siapa? Sementara Allah sendiri sudah menjadi manusia. Di kitab lain juga dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal, sementara Allah sendiri telah menjadi manusia. Yang mengutus siapa? Dan Yesus ini siapa? Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta. Memang akan memusingkan kalau saudara hanya mempunyai konsep keesaan Allah secara mutlak. Artinya Allah itu cuma satu pribadi. Kalau Allah satu pribadi, terus siapa utus siapa? Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Ezra Soru. Kalau memang Yesus itu Tuhan, terus Tuhan mana lagi yang mengutus Yesus ke dunia ini? Sementara mereka mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Kemudian mereka memberikan penjelasan bahwa Tuhan di dalam Kristen itu ada tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Kemudian mereka mengatakan tiga Tuhan ini dijadikan satu Tuhan, Tritunggal. Kemudian Pendeta Ezra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya bahwa Tuhan di dalam Kristen itu ada tiga, tapi Esa. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena kita di sini akan dipusingkan oleh Pendeta Ezra Soru berdasarkan konsep ketuhanan di dalam Kristen. Selamat menyaksikan. Ya, dan satu pertanyaan terakhir. Selamat malam Bapak Pendeta, saya mohon penjelasan umum khususnya Yohanes pasal 1. Pertanyaannya adalah di situ dikatakan bahwa Allah sendiri telah menjadi manusia sehingga Allah meninggalkan tahtanya dan menjadi manusia. Sekarang dikatakan di kitab lain bahwa ketika Yesus dibaptis ada suara dari langit lalu bicara, itu siapa? Sementara Allah sendiri sudah menjadi manusia. Di kitab lain juga dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal, sementara Allah sendiri telah menjadi manusia. Yang mengutus siapa? Dan Yesus ini siapa? Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta. Memang akan memusingkan kalau saudara hanya mempunyai konsep keesaan Allah secara mutlak. Artinya Allah itu cuma satu pribadi. Kalau Allah satu pribadi, terus siapa utus siapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya. Lalu Yesus itu Allah. Kalau Yesus Allah, Yesus datang di dunia, terus siapa yang utus siapa? Kan jadi pusing. Lalu Yesus di atas kayu salib berteriak, Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu Yesus berdoa, Yesus ngomong sama siapa? Nah ini kan kesulitan kalau hanya memikirkan satu Allah, satu pribadi. Tapi itulah sebabnya, itu tidak jadi kesulitan karena orang Kristen mempunyai kepercayaan terhadap keesaan Allah yang tidak mutlak. Kita percaya bahwa Allah itu esa di dalam hakikatnya, tapi tiga di dalam pribadinya. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pendeta Ezra Soru. Mereka percaya bahwa Tuhan itu Esa, dan mereka meyakini bahwa Tuhan itu tiga. Kemudian tiga ini dijadikan satu. Kalau memang Tuhan itu tiga, Tuhan mana yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan mana yang menciptakan manusia? Tuhan mana yang menurunkan kitab suci? Sebab Tuhan di dalam Kristen ini ada tiga. Biarpun mereka mengatakan tiga ini dijadikan satu, tetap tak bisa. Karena Tuhan di dalam kekristenan ini, yang tiga ini memiliki pribadi yang berbeda. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya bagaimana penjelasan Pendeta Ezra Soru. Artinya, hakikatnya satu, pribadinya tiga. Itulah sebabnya kita percaya Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi berbeda, tapi hakikatnya satu. Jadi saudara, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi berbeda. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dan terus satunya di mana? Satunya pada hakikat dari ketiganya itu. Dan ini betul-betul tiga pribadi berbeda, tiga oknum berbeda, atau dalam tanda petik ini tiga orang berbeda. Makanya kita waktu ibadah pun hormat tiga-tiganya kan? Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Ketiganya berarti betul-betul ada tiga pribadi, ya. Nah, kalau memang ini tiga pribadi, dari itu nggak selesai persoalannya. Saudara tanya di Yohanes, Injil Yohanes, Yesus adalah Allah jadi manusia, ya. Lalu waktu Yesus dibaptis ada suara dari langit, inilah anakku. Suara siapa? Suara Bapa. Kan Bapak bilang, inilah anakku yang kukasihi. Kalau suara itu memanggil Yesus itu anak, ya berarti yang ngomong itu Bapa. Jadi yang bicara itu adalah pribadi pertama dari Tritunggal Bapa.
Yang dibaptis itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Sang Anak yang waktu jadi manusia diberi nama Yesus. Demikian juga Allah mengutus anaknya. Allah yang dibicarakan di situ maksudnya pribadi pertama Allah Bapa. Mengutus anaknya. Anaknya ini pribadi kedua, yaitu Yesus anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, jangan anggap dia bukan Allah. Karena anak Allah itu menyatakan kesamaan hakikat. Ya, saudara itu anak manusia atau manusia? Coba mikir. Saudara manusia atau anak manusia? Manusia juga. Anak manusia bukan? Anak manusia. Kalau begitu saudara manusia, sekaligus anak manusia. Kalau kita berbicara tentang agama, kita harus mempunyai fakta dan data. Kita harus menunjukkan ayat-ayat Alkitabnya. Kalau memang Yesus itu anak Tuhan, di ayat keberapa dikatakan Yesus itu adalah anak Tuhan? Kalau memang Yesus itu Tuhan, di ayat keberapa dikatakan Yesus Tuhan? Sebab di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan, tapi dia mengatakan bahwa dia utusan untuk kaum Bani Israel. Kemudian bapak-bapak gereja dulu memberikan penjelasan kepada jemaatnya bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Kemudian Paulus mengatakan, dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, pertama, Yesus sudah menebus dosa manusia. Yang kedua, Yesus menghilangkan kutukan. Yang ketiga, Yesus membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku untuk melengkapi hukum Taurat ini. Kemudian Yesus mengatakan bahwa dia utusan untuk kaum Bani Israel. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Lalu di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Lalu di mana Yesus mengatakan bahwa dia menembus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib? Kemudian pendeta memberikan penjelasan bahwa Yesus itu 100% anak manusia, 100% Tuhan. Tujuan Yesus itu menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Ini bukan penjelasan dari Yesus sendiri, tapi ini penjelasan dari Paulus. Sedangkan Paulus dan Yesus ini tidak pernah tatap muka. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.